Berikut adalah contoh soal tentang keping sejajar atau kapasitor. Partikel alfa adalah hasil peluruhan atom radioaktif yang terdiri dari 2 proton dan 2 neutron, sehingga partikel alfa dapat dianggap bermuatan positif. Nah, perhatikan gambar, ada baterai dengan tegangan V terhubung dengan kapasitor atau 2 keping sejajar dengan celahnya adalah D. Jika partikel alfa bermassa m dan bermuatan plus q ditembaki melewati 2 keping dengan kecepatan v0, ini v0 horizontal konstan, nyatakan besar perpindahan partikel alfa setelah jatuh ke keping dalam celah kapasitor D, tegangan baterai V, kecepatan awal v0, massa partikel alfa m, dan muatan partikel alfa yaitu q. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Yang perlu kita ketahui adalah kita nggak bisa nulis diketahui karena nggak ada angka sama sekali. Kalau kayak gini kita harus langsung memodelkan kira-kira lintasan gerakan si partikel alfa itu seperti apa. Dia mengalami V ya, V0 konstan pada sumbu X-nya. Ini pada sumbu X. Tetapi dia dipengaruhi medan listrik. Ya, konsepnya ada bahwa ini adalah muatan, terus dia mengalami medan listrik yang ke bawah, berarti dia mengalami gaya, berarti dia mengalami percepatan di sumbu Y, ya, dia mengalami percepatan, sehingga kalau digambarkan itu adalah gerak parabola. Anggap ketinggian awannya adalah setengah D, dan kita menghitung bagaimana cara menghitung besar perpindahannya. Kalau besar perpindahan berarti pakai rumus Pitagoras. Nanti saya jelaskan kenapa bisa rumus Pitagoras. Nah, sekarang kita perlu tahu dulu A-nya itu berapa. F sama dengan MA, di mana F-nya adalah gaya elektrostatis yang dialami partikel alfa yang berada di dalam medan listrik, dalam lingkungan medan listrik, yaitu QE sama dengan MA. Tetapi E-nya ini bisa dihitung dari besar baterainya, besar tegangan baterai dibagi celahnya, karena E sama dengan V per D, sehingga QV per D, langsung aja masanya dipindahkan, berarti QV per DM sama dengan AF sama dengan A. Dia partikel alfa ini nggak ada kecepatan awal terhadap sumbu Y, karena hanya terhadap X, sehingga Y sama dengan minus setengah AT kuadrat, dengan menganggap bawah itu adalah minus ya. Y itu adalah minus setengah D, karena jatuh kan, berarti jatuh ke bawah adalah minus setengah D, sama dengan minus setengah, A nya itu dipindahkan, QV per DM T kuadrat, ada minus setengahnya bisa dihapus semua, jadi D sama dengan QV per DM T kuadrat. Ini dipindahkan ya, jadi MD kuadrat per QV per T sama dengan T kuadrat. Lalu T-nya itu diakarkan ya, berarti jadi akar dari M per QV dikali dengan D. Artinya apa? Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk jatuh adalah tergantung dari masanya partikel alfanya, muatan partikel alfanya, tegangan baterainya, dan D-nya. Kalau semakin besar tegangan baterainya, maka waktu yang dibutuhkan semakin singkat karena gayanya, karena percepatannya juga semakin besar. Nah, maka jarak tempuh X-nya, jarak tempuh X setelah T sama dengan akar dari M per QV adalah X sama dengan V0 per T, sama dengan V0 D akar dari M per QV. Ya, ini bentuknya. Lalu kita gambarkan ini. Dia sejauh V0 D per akar dari M per QV ya. Jadi itu bentuk segitiga Pitagoras ini. Segitiga siku-siku. Setengah D, ini V0D akar dari M per QV. Maka besar
perpindahannya adalah titik awal ke titik akhir. Anggap aja S ya. Anggap aja S, maka S sama dengan akar dari 1/2 D pangkat 2 ditambah V0 D akar dari M per QV pangkat 2. Yaitu ini 1/4 D ya, 1/4 D kuadrat ditambah V0 kuadrat D kuadrat akarnya keluar jadi M per QV. Nah, ini V0. Nah, lalu ada sama-sama D kuadrat nih, berarti bisa dikeluarkan. Berarti jadi akar dari 1/4 ditambah V0 kuadrat M per QV dikalikan dengan D. Ini S ya. Ya. Jadi jawabannya adalah S dengan akar dari 1/4 ditambah V0 kuadrat dikali M dibagi Q dibagi V dikali dengan D.